Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dimudahkan, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya, dan selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan pasal yang menjerat pelaku carok, yaitu Angkling Dharmanya Madura, yakni Bang Hasan dan Bang Wardi, sementara terjerat pasal pembunuhan berencana. Nah, alasan Bang Hasan dan Bang Wardi terjerat pasal pembunuhan berencana karena meladeni tantangan Mat Tanjar dan adiknya, yaitu sempat kembali ke rumah, mengambil senjata, kemudian kembali ke TKP, lalu duel carok bersama korban. Dengan begitu, Bang Hasan dan Bang Wardi dianggap merencanakan pembunuhan dengan pasal yaitu pembunuhan berencana, tepatnya pasal 340 KUHP. Padahal teman-teman, kita tahu sendiri adanya Bang Hasan mengambil senjata ke rumah atau mengambil celurit ke rumah ini karena diawali oleh tindakan Mat Tanjar yang tidak senonoh, yaitu melakukan kekerasan, penamparan, kemudian memaki-maki, dan yang terakhir menantang duel carok. Sehingga dengan tekanan batin seperti itu, dengan tekanan jiwa seperti itu, Bang Hasan pulang dan mengambil senjata lalu kembali ke TKP dan terpaksa harus duel bersama korban. Nah, bisa kita lihat pasal 340 KUHP, di sana dijelaskan barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ini isi daripada KUHP pasal 340, yaitu sementara yang menjerat Bang Hasan dan Bang Wardi, pasal pembunuhan berencana. Nah, pertanyaannya, apakah Bang Hasan dan Bang Wardi merencanakan pembunuhan terlebih dahulu? Misalkan nanti akan kita bunuh di tempat tertentu, kemudian menggunakan alat tertentu, dengan cara tertentu. Ataukah justru sebaliknya, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Bang Hasan dan Bang Wardi ini spontanitas, tidak ada rencana sejak awal. Nah, saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa justru Mat Tanjar dan kawan-kawan yang terindikasi terlebih dahulu merencanakan pembunuhan berencana, merencanakan pembunuhan, yaitu dengan mengkoordinir orang lain. Sehingga pada saat Bang Hasan dan Bang Wardi datang ke TKP, di situ ada sekitar 10 orang yang sudah dikoordinir oleh korban atau Mat Tanjar. Nah, ini menunjukkan bahwa rencana pembunuhan itu sudah disiapkan dengan baik oleh si korban, yaitu berjumlah antara sekitar 10 orang, semuanya membawa sajam atau senjata. Walaupun tidak semuanya celurit, ada yang pisau, tapi semuanya membawa senjata. Padahal Mat Tanjar menantang duel carok itu, menurut tradisi Madura, sebetulnya harus 1 lawan 1, jika masih dianggap bagian dari tradisi Madura. Pertanyaannya, lalu mengapa Mat Tanjar justru menyiapkan banyak orang? Ini sudah barang tentu sebuah rencana untuk membantai Hasan, walaupun mereka tidak tahu atau belum tahu bahwa Bang Hasan juga membawa adiknya, yaitu Bang Wardi, yang nantinya juga bagian dari penyelamat Bang Hasan pada saat Bang Hasan dikeroyok oleh Mat Tanjar. Artinya, melihat dari TKP seperti itu, kurang cocok jika Bang Hasan dan Bang Wardi terjerat KUHP pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Karena apa? Sejak awal Bang Hasan tidak ada rencana untuk membunuh siapapun. Bahkan pada saat carok pun sebetulnya Bang Hasan tidak berniat untuk membunuh. Nah, karena
pertikaian menggunakan senjata, maka tidak bisa membatasi diri. Bagaimana perkelahian itu tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dan akhirnya terpaksa Mat Tanjar dan teman-teman tewas dengan sabetan celurit dari Bang Hasan. Itu pun karena juga pertarungan. Karena korban kalah bertarung, maka konsekuensinya yaitu meninggal dunia. Nah, jika kita telisik kembali teman-teman, justru Mat Tanjar yang terkena pasal berlapis. Yang pertama yaitu pasal kekerasan. Mengapa? Karena Mat Tanjar sejak awal sudah melakukan kekerasan terlebih dahulu, baik secara verbal maupun secara fisik, menempeleng Bang Hasan, kemudian memaki-maki Bang Hasan, yang diakhiri dengan tantangan untuk duel carok. Nah, pasal tindak kekerasan atau penganiayaan yang dijelaskan dalam KUHP pasal 351 ayat 1, di sini Mat Tanjar diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, karena di sini pemukulan Mat Tanjar tidak sampai melukai fisik Bang Hasan. Nah, itu terkena hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Namun jika pukulan Mat Tanjar itu ternyata sampai melukai fisik, maka Mat Tanjar bisa terkena pidana penjara paling lama 5 tahun. Artinya, pasal ini juga mengenai Mat Tanjar dan adiknya, yaitu Materdam. Selain itu, Mat Tanjar dan Materdam juga terkena pasal pengeroyokan, yaitu pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 2023 yang berbunyi, barang siapa orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maka terkena pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda, yaitu Rp500 juta. Nah, ini pasal yang bisa mengenai Mat Tanjar dan Materdam sebelum carok. Nah, bagaimana carok ini bisa menghilangkan nyawa? Maka Mat Tanjar dan kawan-kawan justru yang terkena jeratan pembunuhan berencana, karena yang merencanakan pembunuhan justru dari pihak Mat Tanjar dan kawan-kawan. Yang sekarang yang 6 itu masih lari dan seharusnya itu ditangkap. Karena apa? Mereka itu merencanakan pembunuhan dan berbahaya jika tidak ditangkap. Saudaraku sekalian, adapun pasal yang bisa melindungi Bang Hasan dan Bang Wardi, yaitu pasal 49, berkaitan dengan pasal pembelaan diri. Yang pertama, yaitu KUHP ayat 1 yang berbunyi, tidak ada pidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pidana saat itu. Artinya, ketika Bang Hasan itu dikeroyok, kemudian diserang menggunakan senjata itu, maka mau tidak mau Bang Hasan juga harus melawan dengan cara yang sama, yaitu mengayunkan senjata celuritnya sehingga bisa mengenai lawan atau mengalahkan lawan. Nah, ini KUHP pasal 49 ayat 1, yaitu adanya ancaman baik untuk diri sendiri, kehormatan maupun harta benda. Kehormatan Bang Hasan sudah terancam, apalagi nyawa Bang Hasan juga terancam. Nah, mengenai Bang Wardi juga sama. Bang Wardi karena melindungi kakaknya dikeroyok 5 orang, maka Bang Wardi masuk. Nah, setelah masuk, Bang Wardi baru mengayunkan celuritnya dan mengenai salah seorang pelaku carok tersebut dan tumbang. Artinya, Bang Wardi melindungi orang lain, yaitu kakaknya Bang Hasan yang terancam, yang berkaitan dengan tindakan pembelaan diri secara terpaksa. Kemudian, Bang Hasan tidak dianggap sebagai pembunuhan berencana, walaupun dia pulang terlebih dahulu, mengambil senjata, kemudian mengajak adiknya Bang Wardi untuk berangkat ke TKP, itu tidak dianggap sebagai pembunuhan berencana. Kenapa? Itu terjadi secara spontanitas.
akan dibunuh oleh orang lain. Dan akhirnya Bang Wardi menyelamatkannya. Ini juga bagian dari pasal 49 ayat 1. Dan setelah terjadi makian, membuat Bang Hasan kalut, emosinya tidak stabil. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka Bang Hasan tidak dalam kondisi baik-baik saja secara psikologis. Dan Bang Hasan mengakui saat itu dia dalam emosi. Nah, ini diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 2 yang mengatur tentang pembelaan diri yang berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, maka tidak dipidana. Nah, karena Bang Hasan ini kalut, Bang Hasan ini tertekan, kejiwaannya ini guncang, diakibatkan dari tekanan Matanjar CS, maka perilaku Bang Hasan, yaitu pada saat duel kemudian memenangkan duel itu, tidak dianggap sebagai pembunuhan berencana, melainkan ini semua dari pasal perlindungan diri. Dan sedangkan emosi hingga Bang Hasan teriak-teriak, itu bagian dari keguncangan jiwa Bang Hasan yang tidak bisa menahan emosinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa terkena pasal pembunuhan berencana, melainkan pasal pembelaan diri. Saudaraku sekalian, kita semua tahu bahwa Bang Hasan sejak awal sebelum terjadinya caro itu dipukul, dimaki-maki, membuat mental Bang Hasan ini kalut, emosinya tidak stabil. Apalagi pada saat tantangan duel caro itu dilemparkan oleh Matanjar dan Materdam. Maka guncangan kejiwaan Bang Hasan menjadi semakin parah. Dan dengan terpaksa, Bang Hasan harus melayani tantangan caro yang dilontarkan oleh Matanjar dan Materdam. Sedangkan Bang Wardi sendiri terlindungi oleh pasal 49 ayat 1, yaitu melindungi diri maupun orang lain. Kakaknya mau dibunuh, dikeroyok oleh 5 orang, maka Bang Hasan dengan panggilan hati baru masuk ke medan caro dan melindungi kakaknya dengan mengalahkan lawan-lawannya. Teman-teman, perlu diketahui bahwa Bang Hasan dan Bang Wardi tidak menduga bahwa aksinya itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Artinya, sejak awal, walaupun mereka berdua niat untuk duel caro, sebetulnya tidak sampai untuk membunuh, niat dalam hatinya. Akan tetapi karena caro ini menggunakan senjata, mau tidak mau ketika seseorang bertarung menggunakan senjata, maka dipastikan ada yang menang dan ada yang kalah. Sedangkan Bang Hasan dan Bang Wardi sebagai pemenang, sedangkan Matanjar CS sebagai kelompok yang kalah, maka ini sebuah konsekuensi atau pilihan seseorang duel caro yang sejak awal tantangan itu dilontarkan oleh Matanjar dan adiknya. Sehingga kejadian pembunuhan itu terjadi secara spontanitas, tidak ada rencana. Nanti si korban mau saya bunuh di tempat ini, di jam sekian. Ini tidak ada rencana Bang Hasan maupun Bang Wardi. Nah, bahkan jika kita hitung dari durasi video yang ada, yang merupakan hasil rekaman proses caro antara Bang Hasan dan adiknya melawan Matanjar CS, itu kurang dari 2 menit. Artinya itu sebuah indikasi atau bukti bahwa Bang Hasan dan Bang Wardi tidak menyiapkan terlebih dahulu proses pembunuhannya. Saudaraku sekalian, sebetulnya banyak pasal di dalam kasus caro ini antara Bang Hasan dan Matanjar yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Bahkan nanti jika kita telisik lebih dalam lagi, nanti justru akan muncul pasal-pasal baru yang sebetulnya ini malah melindungi Bang Hasan dan Bang Wardi. Oleh karena itu, seharusnya Bang Hasan dan Bang Wardi ini bisa mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan bisa dibebaskan dari penjara. Karena apa? Sejak awal yang melontarkan tantangan caro itu Matanjar dan kawan-kawan, dan pada saat proses caro pun tidak seimbang, tidak adil, yang mana Matanjar sudah menyiapkan antara 10 orang, sedangkan Bang Hasan hanya 2 orang.
Ini sangat tidak adil. Dan jangan lupa pihak aparat kepolisian segera tangkap 6 orang pelaku carok yang melarikan diri, termasuk kemarin orang yang diampuni oleh Bang Hasan dan Bang Wardi, itu harus segera diproses karena dia adalah merupakan pelaku sekaligus saksi kunci pada kegiatan duel carok tersebut. Teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar jika punya pendapat atau bahkan pandangan lain berkaitan dengan pasal yang menjerat Bang Hasan dan Bang Wardi. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.